Jujur, saya terkadang masih suka bingung dengan apa yang terjadi di negara kita ini, termasuk dengan apa yang terjadi atau dilakukan oleh para pemangku kepentingan di negara tercinta kita, yaitu Republik Indonesia. Negara lain sudah sibuk berbicara tentang teknologi canggih, sudah ngomongin mobil listrik, robot, metaverse, ngomongin tinggal di Mars atau ngomongin tinggal di bulan. Lah kita masih asik-asik berkutat di situ-situ aja. Baru-baru ini ada beberapa pimpinan daerah yang mengeluarkan kebijakan tentang larangan pemain Israel untuk bermain di Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Ujung-ujungnya pemain muda kita yang sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari terpaksa mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia hanya karena isu tentang Israel versus Palestina. Pak atau Ibu atau para pimpinan daerah, ini persoalan bola, bukan persoalan perang atau politik antara Israel atau Palestina. Padahal Palestina aja nggak gitu-gitu amat. Dan isu yang paling sering lagi adalah tentang pembangunan rumah ibadah. Buat urus izin rumah ibadah aja susahnya minta ampun. Dikit-dikit main segel. Nggak wali kota, nggak bupati atau para pemangku kebijakan termasuk sampai kepala desa pun dikit-dikit main segel. Alasannya rumah ibadahnya kan belum dapat izin. Pertanyaannya, yang keluarin izinnya siapa sih? Ya bantu dong, jangan dipersulit. Anda itu kan pimpinan daerah buat semua agama atau buat semua golongan atau etnis. Jangan karena hanya alasan belum mendapatkan persetujuan dari warga, terus kemudian Anda selaku pemimpin daerah kemudian sedikit-sedikit main segel. Coba bayangin misalnya, suatu saat Anda, keluarga Anda atau anak Anda kemudian bekerja atau penempatan di daerah yang memiliki agama mayoritas berbeda dengan agama yang Anda percayai. Apa nggak repot kalau mereka kemudian agama mayoritas yang ada di daerah tersebut kemudian memperlakukan hal yang sama dengan apa yang terjadi di daerah yang Anda pimpin? Tidak ada rumah ibadah, terus kalau mau buat nggak dapat izin, mikir dong. Lebih lucu lagi pemerintah pusat, giliran udah ada masalah kayak gitu, sibuk membuat konferensi pers, seolah-olah datang Pak Polhawan dan bilang tidak boleh seperti itu dan bla bla bla. Padahal akar dari masalah sebenarnya adalah kebijakan yang sebelumnya telah dibuat pemerintah pusat. Coba bayangkan, Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 saja, sebagai konstitusi tertinggi yang ada di negeri ini, atau undang-undang menyangkut kebebasan untuk memeluk atau meyakini dan menjalankan ibadah masing-masing saja, mengatur tentang kebebasan untuk menjalankan agama atau ibadah masing-masing. Tapi tiba-tiba, hanya karena takut elektabilitasnya turun, jebret, keluar surat keputusan bersama tentang pendirian rumah ibadah. Kala tuh yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini yang mengatur tentang kebebasan untuk beribadah dan menjalankan agama atau keyakinan sesuai dengan yang diyakininya masing-masing. Sebagai praktisi hukum, saya nggak tahu di mana sebenarnya posisi tentang surat keputusan bersama dalam sebuah hierarki perundang-undangan yang ada di negara kita. Apalagi sampai mengalahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang yang mengatur tentang kebebasan untuk menganut agama atau menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Hanya karena takut elektabilitasnya turun. Padahal kalau Anda moderat, mungkin suatu saat Anda yang sebelumnya sebagai pemangku daerah atau sebagai pimpinan di daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, tidak tertutup kemungkinan Anda bisa menjadi pimpinan tertinggi, yaitu seorang presiden. Setidak-tidaknya ya menteri lah. Buat pemerintah pusat,
tolong agar surat keputusan bersama menyangkut tentang pendirian rumah ibadah dicabut atau setidak-tidaknya ditinjau ulang saja. Jangan hanya buat rusuh. Kalau kita sudah selesai dengan urusan kayak gini, saya yakin kalau negara kita suatu saat nanti akan melesat maju. Mungkin next time atau kedepannya kita sudah bisa berbicara tentang bagaimana tinggal di bulan atau bagaimana tinggal di bintang, atau mungkin tidak tertutup kemungkinan juga kita akan membuat temuan baru seperti pintu kemana sajanya Doraemon. Coba kita bayangkan, siapa sih yang bisa terbayangkan mungkin pada zaman dulu kalau kita bisa berkomunikasi antara kita di satu daerah dengan teman kita atau keluarga kita yang ada di daerah lain atau bahkan di luar negeri, atau kita bisa berpindah tempat hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam, tapi kita udah bisa pindah ke berbagai daerah atau ke berbagai belahan dunia. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat menjadi kritik atau bersifat untuk membangun ke depannya, sehingga permasalahan-permasalahan serupa tidak terulang kembali di negara kita tercinta. Salam dari saya.